Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Justain dalam Ruang Sepak Bola Indonesia. Kali ini tentu saja kita akan membahas tema-tema yang menarik ya. Bagaimana pelatih kepala Indonesia yang masih tanda tanya, apakah Giovanni Van Bronckhorst, apakah Herim Hallgrímsson, ataukah Jesus Casas, Timur Kapatse, bahkan Bojan Hodak, dari 5 calon kandidat yang nanti akan dipilih oleh Exco ya. Nah, ini juga ada permasalahan di sini. Coach Nova Arianto, pelatih U20, ternyata dipermasalahkan oleh Pak Zainuddin Amali selaku wakil ketua umum PSSI. Nah, apa yang disalahkan? Padahal saat penunjukan pelatih U20 di sana ada Alexander Zwiers, ketua BTN Pak Sumarji, kemudian Yunus Nusi. Nah, ini juga dibetulkan oleh Erick Thohir. Loh, ini gimana nih? Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah melakukan like dan subscribe ya, rekan-rekan semuanya. Berikutnya juga ya, Anda boleh mengkritik PSSI, mengkritik Erick Thohir, mengkritik saya juga boleh, silahkan, monggo. Rekan-rekan semuanya, di balik polemik siapakah yang akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia yang nuansanya minggu ini akan diumumkan ya, akhir pekan. Di balik itu ternyata ada sosok masalah lagi ini ya. Apakah ini timbul karena memang sengaja dibuat atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Jadi begini, pada pekan yang lalu ya, bagaimana seorang Alexander Zwiers, ketua BTN, Pak Sumarji, dan Yunus Nusi, sekjen PSSI, mengumumkan ya beberapa hal. Yang pertama, 5 kandidat pelatih yang calon pelatih, kemudian juga mengumumkan pemanggilan Coach Nova sebagai pelatih U20. Nah, setelah diumumkan ternyata ada kontroversi. Pak Zainuddin Amali selaku wakil ketua umum menegaskan, loh, ini tidak sesuai dengan kode etik yang dimiliki PSSI. Ini tidak dilakukan bagaimana wawancara, kemudian juga pemilihan oleh Exco. Aduh, ini jadi pusing nih publik ya. Udah diumumkan, kemudian wakil ketua umum Pak Zainuddin Amali saat di Kompas itu menyatakan seperti itu. Namun 2 hari yang lalu Erick Thohir ya, beliau mengatakan Coach Nova itu adalah pelatih terbaik yang dimiliki Indonesia. Aduh, ini bingung aku. Ini PSSI apakah blunder ya, ataukah memang sudah mulai ada tanda-tanda memang agak-agak nyambung nih ya. Jadi Pak Zainuddin Amali versus sekjen ya versus Erick Thohir, ini nampaknya sudah ada tanda-tanda di mana kalau saya merasakan ada yang tidak pas, ada yang tidak srek dengan apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Karena Pak Zainuddin Amali selalu bercerita kisahnya saat jadi menteri ya pemuda dan olahraga, kemudian ketua PSSI waktu itu seorang polisi ya, mengatakan ya dulu itu PSSI selalu melakukan rapat Exco ya, tidak ada voting yang dilakukan, cuman mereka berembuk dan mereka setuju pemilihan STI sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Nah, ini sejak kepengurusan di bawah pimpinan Erick Thohir, nampaknya banyak masalah yang ada di PSSI terkait dengan para pelatih lah ya, yang harus dieksekusi oleh siapa? Exco setelah mereka mendengarkan wawancara dari para calon-calon kandidat ya. Kemudian banyak lagi nih yang muncul, apakah memang dana dari PSSI ini aman gitu ya untuk merekrut pelatih-pelatih terbaik. Contoh ini, kita katakanlah Herim Hallgrímsson atau Giovanni Van Bronckhorst, karena
isu-isunya itu Pak Sumarji ke Eropa memang melakukan wawancara dengan dua orang ini. Nah, apakah memang benar PSSI punya kantong yang tebal untuk membayar Giovanni Van Bronckhorst dan juga Harry Molgrimsson? Nah, ini adalah suatu tanda tanya di dalam masyarakat Indonesia, kita supporter. Padahal kan kita mikirnya begini, Indonesia itu negara yang kaya ya. Kita semua ini ya, kita sadar kok Indonesia negara yang cukup kaya, cuman yang ada di atasnya itu yang nggak becus gitu ya, yang malah malah merusak gitu ya rakyatnya sendiri. Nah, ini tentu saja bagian dari sebuah hal yang ditunjukkan oleh PSSI. Kalau memang dananya gede, karena tahun lalu awal tahun ya kayaknya 200 miliar belum dari sponsor. Saya rasa saat melakukan pembayaran dengan Patrick Kluivert, Sintayong, kemudian membayar kompensasi buat Patrick Kluivert, apakah masih ada ya dana tebal di kantong PSSI? Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat semuanya. Nah, kita akan kembali pada realita yang sudah terjadi, bagaimana ini persoalan ini bisa adem nggak nih antara Pak Zainuddin Amali versus Sekjen dan juga Ketua Umum ya, dalam tanda kutip ya, pikiran mereka, apakah memang mereka itu sudah nggak sama satu visi gitu ya? Karena satu, Pak Zainuddin Amali mengatakan semua pemilihan pelatih itu dilakukan setelah wawancara dengan kandidat, dan Exco memilih untuk bermusyawarah dan mereka bermufakat. Apakah memang terjadi ya perbedaan-perbedaan yang ada di PSSI? Nampaknya sudah kelihatan ya, di mana yang pro Erick Thohir, di mana yang pro A gitu ya. Jadi sudah ada kias-kias ataupun tanda-tanda politik udah masuk ke sepak bola. Ini yang berbahaya ya. Dibuktikan memang beberapa hari yang lalu beberapa politikus ya, mereka berkomentar tentang PSSI. Nah, kita aja pelatih belum dapat gitu ya, namun ya suara supporter itu masih menyuarakan Sintayong. Mereka masih berharap seperti Bung Harpa ya. Ini jelas Bung Effendi Gosal, ini jelas dua orang ini getol banget untuk menyatakan STI itu harusnya kembali melatih timnas Indonesia. Namun apa yang sudah terjadi ya, kalau saya masa lalu sudah kita lupakan. Nah, itu kita harus move on, maju ke depan. Kalau memang PSSI sudah nggak mau Sintayong, ya udah nggak masalah, cari pelatih yang terbaik. Namun minggu ini saya rasa kok akhir pekan, kalau nggak ya Jumat, Sabtu, Minggu itu akan diumumkan siapa pelatih yang akan dipilih oleh PSSI melalui Exco ya. Mereka akan bermusyawarah memilih siapa dari mereka yang memang layak untuk memimpin nahkoda pemain-pemain timnas senior kita. Buat pemain kita yang sudah berprestasi di klubnya masing-masing, baik itu yang abroad di luar negeri, saya harapkan Anda ya berdoa mudah-mudahan Anda mendapatkan seorang jenderal ataupun pelatih ya yang bisa membawa perubahan ya, yang punya banyak strategi, ahli strategi ketika nanti dihadapkan oleh tim-tim Asia dalam FIFA Series, kemudian FIFA ASEAN Cup ya, itu kita juga bisa mampu untuk mengalahkan siapapun lawan yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya terkait kisruh yang ada di PSSI ya, baik itu Pak Zainuddin Amali dengan Yunus Nusi, kemudian Pak Zainuddin Amali dengan Erick Thohir. Apakah ini memang terjadi masalah? I don't know ya. Mudah-mudahan Pak Sumarji bisa segera pulang ke Indonesia melaporkan hasil wawancara dengan dua kandidat pelatih timnas Indonesia. Dari Jakarta, saya J. Lucusen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.